teman-teman udah paham istilah revenue belum? Revenue, terus ada net profit, ada gross profit. Eh, itu istilah-istilah dalam bisnis ya. Teman-teman yang udah bikin bisnis pasti paham kan revenue itu apa, terus net gross profit, net profit. Kalau teman-teman yang bisnis udah paham ya, yang udah bikin UMKM deh, pasti teman-teman bakal berkecimpung sama 3 hal itu. Nah, kalau teman-teman yang lain, nanti mungkin itu adalah istilah baru yang harus teman-teman pelajari gitu. Nanti along the way kita bakal belajar bareng. Oke, ada lagi teman-teman? Poinnya ya, poinnya emang seperti itu. Kalau jawaban salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar teman-teman. Di sini teman-teman berusaha menganalisa, nanti kalau misalnya, oh kayaknya jauh banget nih dari jawabannya uh, jawaban aku gitu. Ya udah nanti coba teman-teman revisi pelan-pelan. Itu nggak apa-apa. Aman ya teman-teman ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Aku kasih, kita baca teks. Zoom. Maksudnya gimana ya? Untuk mengerjakan itu. Soalnya filenya baru bisa buka. Tadi udah aku jelasin. Coba ini teman-teman harus mengukur 2 efektivitas dan aku udah kasih tahu apa aja yang harus dianalisa, terus dibikin next stepnya itu lebih ke arah budget planning. Ayo, hanya masuk tepat waktu, ayo kan bingung. Gimana teman-teman? Semoga sedikit menjawab kebingungan teman-teman ya. Atau jadi makin bingung teman-teman. Gak apa-apa kalau bingung, itu emang modal pertama teman-teman. Ya, benar, dicoba dulu. Pokoknya teman-teman belajar analisa data. Sekali teman-teman bisa analisa data, itu bakal jauh lebih gampang buat ke semua hal sih. Jadi ya aku ngasih tips aja ini teman-teman, kalau teman-teman bisa baca data, terus teman-teman bisa bikin kesimpulan dari data itu. Ini teman-teman yang lagi kuliah, skripsian pasti gampang. Kalau teman-teman yang udah punya bisnis, teman-teman mau melakukan action ke depan dari bisnisnya itu jauh lebih gampang. Kalau teman-teman yang misalnya kerja dan di dunia digital tapi bisa membaca data, kerja teman-teman jauh lebih cepat. Gitu. Deadline terlalu mepet. Aku kasih tips teman-teman, aku bisa ngerjain itu setengah jam. Itu nggak perlu lama. Gitu. Jadi emang karena teman-teman belum terbiasa, jadi kelihatannya berat banget. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa baca data, itu teman-teman langsung bisa ngerjain itu dalam waktu setengah jam gitu.
sebenarnya bukan dari terbiasa atau enggak ya. Uh, ya, ini adalah proses berpikir yang lagi dibangun teman-teman di bener nih, tahan bisa. Kita emang pelan-pelan. Sebenarnya dari ini adalah ini nih aku intermezzo sedikit. Memang dari dunia pendidikan kita itu sebenarnya memang diajarin cara berpikir konstruktif, tapi pada implementasinya banyak banget yang tidak menerapkan pemikiran konstruktif gitu. Karena aku dulu guru, teman-teman, aku dulu guru di salah satu sekolah yang standarnya nasional, sekolah swasta. Jadi kalau aku sering ada perkumpulan para guru nih, perkumpulan para guru itu dari guru-guru negeri dengan guru-guru swasta biasa sama guru dari sekolah yang tipe kayak aku, sekolah yang punya standarisasi khusus, itu sudah sangat berbeda dari cara pembuatan soal, cara berpikir, cara teori menerangkan. Jadi padahal kita punya kurikulum yang sama loh teman-teman. Unik banget ya. Kurikulum kita sama, kita patokannya sama, tapi output cara mengajar, output dari soal itu kualitasnya aku bilang beda jauh banget gitu. Padahal ada satu yang cuman sedikit kurang, yang bisa diimprove gitu dari guru-guru yang mungkin tidak punya standarisasi khusus. Kalau sekolahku punya komite standarisasi gitu. Jadi kalau kita bikin bahan ajarnya itu jauh di bawah standar, itu bakal kena revisi banyak banget gitu, sampai memenuhi standar. Nah kan kalau di sekolah swasta biasa atau kalau di sekolah negeri, dia cuman diawasi oleh asesor gitu. Dan asesor pun nggak langsung terjun ke sekolah-sekolah tersebut gitu. Saking bingungnya mau. Nah jadi teman-teman emang di sini belajar secara konstruktif. Nah dengan soal-soal apa ya, dengan soal-soal yang lebih ke arah soal-soal jawaban terbuka ya. Jawabannya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi teman-teman harus berpikir apakah ini sudah tepat atau harus ada yang diimprove lagi gitu. Karena kita sering banget dapat soal itu soal hafalan, bener nggak? Ini relate gak sama teman-teman? Dulu sekolah disuruh hafalan, terus jawab soal, setelah itu dapat nilai. Itu 3 hal yang selalu sebagai andalan ya gitu. Aku tahu backgroundnya karena guru-guru tuh jam ngajarnya itu penuh banget, jadi waktu bikin soal dan waktu mengkoreksi itu terbatas. Itu memang hal yang harus diimprove. Tapi kan kalau sekolah aku cuma ngajar 2 kelas, jadi satu guru cuma 2 kelas itu. Jadi aku punya waktu banyak buat bikin soal, buat bikin teks dan macam-macamnya, dan aku mengkoreksi anak-anak itu satu-satu gitu. Dan semua soalnya itu jarang banget yang ada pilihan gandanya. Sekalinya ada pilihan ganda, suruh di checklist pilihan ganda mana aja yang tepat. Nah, pusing kan? Jadi misalnya aku bikin soal, ini soal untuk anak SD ya. Ini cara berpikir konstruktif. Sesimpel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggambar, ini soal anak SD simpel. Apa yang kalian perlukan? Aku bikin opsi di situ, ada kertas, ada garis, ada tulis, ada ada krayon, ada misalnya pulpen. Jadi mereka cuma mencentang apa yang diperlukan dari mereka. Nah itu kan nggak diajarin ya di sekolah negeri ya, cuman kayak apa yang dibutuhkan dalam menggambar, kecuali biasanya gitu. Dan di situ decision making prosesnya itu hilang. Ada dua soal yang berbeda tapi tujuannya sama, bener nggak? Yang satu, apa yang kamu butuhkan untuk menggambar, kecuali
Nah itu dia kan cuma pilih satu tuh. Nah kalau aku bikin soalnya, apa yang kamu butuhkan saat mau menggambar, udah tinggal aku bikin kotak-kotak terus mereka centang-centangin. Jadi mereka dikasih decision untuk berpikir ini benar atau enggak ya, gitu. Ini tepat atau enggak ya, dan di situ ada proses berpikir yang eventually di Indonesia nggak terlalu terlatih gitu. Nah makanya kalau teman-teman kesulitan, backgroundnya pasti ada dari situ gitu ya, karena biasanya menghafal terus, jadi dikasih soal open ended teman-teman banyak yang bingung. Nah di sini teman-teman kan at least sudah lulus SMA ya teman-teman ya. Nah teman-teman masih punya kesempatan untuk bisa berpikir konstruktif dan kritis, itu masih bisa berkembang sampai late 30s lah gitu, sampai 30 early 30s lah, jadi sampai 30 tahun awal tuh teman-teman masih bisa belajar cara berpikir kritis yang cukup sulit. Aku pun mendapatkannya cukup sulit dan melewati banyak gagal dulu teman-teman. Jadi mumpung teman-teman masih muda, gagalnya habisin dulu. Kalau kata kalau kata dosen aku tuh dulu kayak gitu. Kalian masih muda, kalian punya kesempatan gagal banyak, habisin dulu gagalnya. Jadi kalau gagalnya udah habis, tahu-tahu benar sendiri. Gitu. Jadi teman-teman jangan takut di sini gagal, karena sebenarnya nggak ada gagal sih. Cuman teman-teman mindsetnya udah takut gagal, jadi ya udah oke teman-teman jangan takut gagal, habisin aja dulu. Gitu ya. Karena ini adalah hal-hal yang dipelajari di kurikulum Singapura, Finland, itu seperti ini teman-teman. Rasa takut dan gagal, dan dengan soalku tuh sebenarnya soal-soal yang aku bikin, ini aku udah apa ya, kayak lalu aku belum share sih. Ini aku mungkin ngomong 5 menit lagi aja ya. Nah ini aku udah kasih clue-nya, cost per transaction, metric, ROAS, dan tolong calculate itu. Aku udah ngasih clue-nya loh. Ini kalau misalnya di Singapura, ininya hilang teman-teman. Nggak ada clue sama sekali. Nah, jadi seperti ini doang nih teman-teman nih. Makin sulit gak nih soal kalau aku bikin kayak gini nih. Tuh. Ini yang udah teman-teman pelajari. Waduh, teman-teman harus berpikir ulang. Coba effectiveness kreatif based on transaction and revenue. Aku nggak nyuruh. Dan terserah teman-teman mau ngitung pakai yang mana tuh. Gitu. Nah, tapi kan kalau di sini aku masih kasih clue. Karena ini adalah hal baru buat teman-teman. Dan di sini sedikit challenging karena teman-teman mempelajari terminologi baru. Istilah baru dan cara berpikir konstruktif. Ini aku lagi ngajarin teman-teman cara berpikir konstruktif gitu ya, karena dengan efektivitas terus kita harus berpikir ini harus seperti apa ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita bakal masuk ke hal yang lebih seru lagi nih teman-teman. Kita masih ngitung. Minggu ini kita masih berhitung, jadi teman-teman bakal pusing dulu di perhitungan. Sama teman-teman, kalau teman-teman kesulitan menggunakan spreadsheet, itu teman-teman bisa sambil belajar spreadsheet. Gitu ya. Kok nggak diajarin sih? Aku sebenarnya pengen ngajarin, cuman waktunya yang kurang. Gitu. Jadi teman-teman bisa coba cari di internet sambil, karena teman-teman dari datanya, teman-teman bisa belajar menggunakan rumus di spreadsheet. Sebenarnya ini cukup krusial untuk belajar spreadsheet teman-teman, karena ini adalah salah satu data analisa kita ya. Kita nggak pakai data analis atau data science yang menggunakan script,
kita cukup pakai rumus Excel gitu, karena kita ngolahnya nggak terlalu banyak. Oke? Aman ya. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya walaupun dengan penuh seribu kebingungan dan kayak ini bener gak ya gitu, penuh dengan pertanyaan. Itu yang sebenarnya aku cari teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih confidence lagi ke depannya dalam memutuskan sesuatu gitu. Oke. Kayaknya udah banyak. Nah, sekarang kita masuk ke minggu berikutnya nih. Sampai sini belum ada yang ditanyain ya. Kalau misalnya udah aman nih buat questionsnya, tulis 1 teman-teman. Kalau belum, tulis 2. Udah aman ya so far ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa tulis 2, ketik 2. Nanti kita tinggal ikut dulu. Kalau insya Allah. Tugasnya dikumpulin di mana? Aku udah ngasih linknya belum ya? Nanti aku coba kasih ke Mbak Bikan ya untuk linknya ya. Kayaknya lupa ngasih link. Jadi suka aku cari linknya. Nanti deh aku cari linknya. Nggak bisa jawab 1 atau 2, coba aja dulu ya, dijalanin dulu. Kalau belum dijalanin itu cuma gue kan udah matiin. Gitu. Ya. Cuma bisa cerita. Nah, di sini jadi belajar hal baru ya teman-teman ya, karena banyak yang kaget pasti ini karena belajar hal baru. Ntar lagi. Karena sebenarnya kalau dijalanin, ternyata nggak sulit apa yang kita pikirkan. Jadi Widih, Hari udah gampang ya. Oke, berarti nanti Hari bakal present jawaban dia ya. Bakal present jawaban dia di minggu depan ya. Gitu. Pajaknya jadi tanggapannya nggak? Karena kan Kamis dikumpulin kan. Berarti hari Jumat kita bisa discuss dulu tuh ya. Seru ya. Jumat kita bisa discuss karena limitnya kan Kamis 2359 ya. Tenang teman-teman. Badai pasti berlalu. Ya, aduh. Coba lihat ke belakang. Mana? Malas. Keluar. Ada spidol kali? Pinjam. Nggak ada. Ngapain dulu terus kayak gini pakai apa? Sudah gue ya di sekolah dah. Wah, kenapa gue ngapain? Kalau gue Punya orang anjir. Loh. Gue minjem, dia langsung pulang aja, ya udah. Nih gue nih, mau wajahnya. Ini. Yang RMC harganya Edan nih. Baca dong. Siapa namanya dia? Baca dong. Kata lu Kristen. Wah. Aku mau korupsi lu. Ngapain? Baju lu ini. Parah sih. Nah, kita Ini sudah masuk dibilang haji, teman-teman emang dia udah naik ke haji. hal yang Surya. baru. Lah Surya mah yang kayak jauh cuma Itu yang mana? adalah planning for digital marketing. Ambilin gue ini dong, air dingin. Nyuruh lo. Ini. Nah ini. Di sini kan kalau mau lihat. Kemarin kan di tugas ini dan kemarin itu kita belajar membaca data. Oke, kita membaca data buat apa? Sebenarnya di soal nomor 3 nih kita mulai start buat planning. Jadi kita baru pelajari teman-teman, dan sebenarnya dari soal itu teman-teman sudah bisa sedikit membaca. Oh ternyata di
digital marketing tuh bakal seperti ini, bakal seperti itu. Nah, kira-kira sebentar, objektif kita teman-teman sebagai digital marketer itu apa ya? Ada yang bisa jawab gak teman-teman? Jadi sebenarnya tujuan kita sebagai digital marketer itu buat apa ya? Nah, gitu kan? Kalau ditanya tujuan, ada yang bisa jawab gak? Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab? Objektif kita sebagai digital marketer. Nah, ini ada juga. Agar kita membantu mencapai goal ini. Ya, tadi apa? Agar kita membantu perusahaan untuk mencapai goalnya. Sorry, nggak terlalu kedengeran Mas Makdul. Agar bisa membantu perusahaan untuk mencapai growth-nya. Kalau growth-nya pengen yang lain kan tiap perusahaan tidak selalu sales kan. Oke, sip. Dari Mas Makdul itu untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Oke. Untuk meningkatkan menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya dengan Otong untuk meningkatkan penjualan. Benar. Nggak jadi dah. Terus aku nggak bilang itu salah, itu bisa jadi objektif. Itu profesi buat ngembangin marketing, bisa jadi mencari target pasar yang banyak. Pokoknya duit ini harus bisa jadi. Sekarang aku mau tanya dulu. Membangun database. Nggak bisa bilang itu benar atau salah. Tapi memang banyak perusahaan yang ingin mencari database. Sebenarnya meningkatkan kualitas relasi perusahaan dengan konsumen itu benar. Aku inovasi terbaru seputar digital melalui media sosial. Sekarang aku balik dulu ke marketing secara umum ya. Nah, di marketing secara umum kan semua kembali lagi kepada klien atau kepada konsumen, benar nggak? Semuanya itu kembali ke konsumen. Semuanya itu dibuat untuk konsumen. Nah, sebenarnya kita sebagai perusahaan atau kita sebagai bisnis itu kita pengen menyesuaikan customer. Tujuannya buat apa teman-teman? Tujuannya buat apa? Gue baca. Ini pertanyaan yang lumayan tricky ya. Aku bakal jawab tricky. Membangun loyalitas relationship dengan customer. Yes, benar. Tujuannya membangun loyalitas dan relationship dengan customer itu apa? Kenapa kita harus bangun loyalitas dan relationship dengan customer? Ketika kita biar beli terus. Ujung-ujungnya balik lagi ke beli ya. Karena kita perusahaan itu benar, supaya dapat market share dari customer itu benar. Jadi biar beli terus benar, supaya dapat market share dari customer itu benar. Terus apalagi supaya jadi top of mind dari brand itu benar. Kayak misalnya teman-teman mau sikat gigi pakai apa? Itu kan jawabannya odol ya. Padahal odol itu adalah brand. Gitu. Misalnya aku kasih satu tagline yang berhasil itu
ini aku masih di ranah ini ya, eh, kalau aku bilang senyum Indonesia apa jawabannya? Nah, tuh kan. Bener ya. Nah, itu salah satu part dari marketing. Mau Citaden. Ini nonton TV-nya di mana nih? Nggak ada di sampai Citaden dia. Kayaknya TV-nya nih yang salah nih. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent ya. Terus ini salah satu marketing yang berhasil ya. Apalagi ya, kalau kita produk bisa. Waduh, ini kita tidak ke politik dulu teman-teman, karena ini kita ngomongin brand strategi ya. Terus kita pikirkan apa lagi ya? Aduh, aku lupa lagi. Ya, pokoknya itu ya. Pokoknya intinya dari marketing adalah banyak tujuannya buat beli lagi, top of mind, dan macam-macamnya. Jadi teman-teman, get gak? Ketika kita udah tahu senyum Indonesia, senyum Pepsodent, teman-teman dihadapkan ini kita Recording stopped. Oops, recording stop nih. Kenapa nih? Wait. Coba. Kenapa ya gitu? Oh, ikannya disconnect teman-teman. Ya udah, kita coba ngobrolin lagi deh. Sambil dia nunggu masuk ya, karena akan direkam lagi. Iya, kayak dia koneksi internetnya ya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu senyum Indonesia, senyum Pepsodent, kita kesampingkan dulu politiknya ya. Ketika teman-teman di Alfamart, terus teman-teman masuk ke health and beauty product, itu kan health and beauty product ya. Di situ ada banyak pasta gigi kan. Teman-teman tahu senyum Indonesia, senyum Pepsodent, teman-teman ambil yang mana ya? Bisa jawab gak? Teman-teman ambil yang mana? Pepsodent. Seru ya, kayak itu kita nggak ada. Sebenarnya kita mau beli pasta gigi yang manapun kan, tapi dia sudah tertempel yaitu Pepsodent, kita belinya Pepsodent gitu. Nah, itu salah satu marketing strategi yang berhasil. Sambil nungguin, terus apa lagi ya yang teman-teman kalau beli mie, apa yang dibeli? Kalau beli mie, apa yang dibeli? Nah, seleraku sedap. Wah, Ulfa nih aliran sesat nih. Aliran sesat mie nih kayaknya nih. Waduh, siapa lagi yang mie sedap? Ini nggak bercanda ya. Oleh mie sukses. Ini ada di Sakura ada nggak? Itu udah tanggal 22 sih. Tanggal 22 sampai tanggal 30 ya pasti di Sakura lah ya. Indomie itu aku balikin lagi. Teman-teman kalau pilih mie goreng, pilih mie yang mana? Aku spesifikin lagi, mie lemon. Waduh, ini udah aliran yang mana lagi? Mie sedap, emang enak ya mie sedap ya? Kalau mie sedap rasa sotonya, aku bisa adu sama Indomie karena menurutku Indomie sotonya itu lebih enak kalau mie sedap. Tapi kalau goreng itu Indomie bisa Rifika dapat banyak. Kayaknya itu anak kosan jawab nih.
Susahnya. Ini berapa duit ini? Emang iya, BB mana? kalau bisa tapi itu soto guys. Goblok lu korupsi ya? Tolong jangan Anjing, korupsi. jangan rubah mindset. Beng pala otak lu. Ngentot, nggak ada BB-nya. Itu siapa itu ewu ini aku beli ini doang. BB nggak ada anjing. Kamu itu Nah, 10.000 kalau habisnya tetap kan. di blok ya. Apalagi kalau dia 12, dimasukin ke 11 botol, dulu. terus dia jadi kotak gitu kan. Dimakannya ketika Aku lali, habis Bang, ini tuh, ya, kayaknya. habis renang gitu kan. Dulu pas dulu pas sekolah kan. Keju lagi, balado nggak ada. Hah? Pasti semua orang nggak suka keju. Itu udah jadi hal Makan ini nih. Oke, kita balik lagi. Nah, itu salah satu Kayak pencu. cara marketing dari Indomie dengan membuat tagline Indomie seleraku. Ini pernah Bukan video Indomie pindah ya. seleraku, Biasa jadi salah ya. seleranya kalian itu kalian tuh dipaksa untuk berpikir seperti itu. Seleranya kalian tuh Indomie, Yuk. Indomie, gitu kan. Nah, sampai Iya. pada satu mas Rampok. dimana Indomie udah nggak perlu melakukan Bukan marketing burung. apapun, orang-orang belinya apa? Bukan burung dara lu. Kan burung dara namanya Belinya apa? Dia nggak ngelakuin marketing apapun. Ya, ujung-ujungnya belinya Indomie, gitu. Nah, itu kan tagline copywriting yang kena adalah salah satu part dari objektif marketing. Tujuannya buat apa? Setelah tagline itu sudah teracuni di otak kita, mereka nggak perlu mengeluarkan dana apapun, mereka nggak perlu ngapa-ngapain, orang pasti beli. Gitu. Tinggal berpikir gimana cara mempertahankan orang yang ada di otak orang itu Indomie. Berarti selain dari segi produk, kita juga punya dari segi marketing bahwa kita harus berpikir, kita harus apa ya? Aku menggunakan bahasa yang ada. Kita harus meracuni otak konsumer Indonesia supaya kita ada di top of mind. Nah, sekarang kita balik ke objektif sebagai digital marketing. Tadi teman-teman aku itu yang teman-teman ungkapkan sebelumnya itu benar, tidak salah. Sebentar, oke, tadi ada ya kemana? Belum ada. Sebentar. Nah, tujuannya buat apa teman-teman? Nih. Nah, sebagai bisnis perspektif perusahaan ya teman-teman ya. Jadi tujuan kita tuh untuk meningkatkan revenue. Revenue itu udah dijelasin tadi ya teman-teman ya. Total uang yang teman-teman dapatkan dari penjualan, dari biaya jasa dan lain-lainnya. Jadi meningkatkan revenue dengan menekan sesedikit mungkin marketing spend kita. Karena tim marketing itu di perusahaan tim yang paling suka membakar uang. Gitu. Jadi teman-teman, jadi tim sales, tim marketing, dan tim finance itu akan selalu berantem. Ini adalah circle yang tidak bisa terpisahkan, bukan berantem dalam arti pukulan ya, tapi dalam arti dalam arti mereka bertiga ini bakal bersinggungan terus dengan si sales adalah tim sales adalah tim yang menghasilkan uang, tim finance yang mengontrol uang, dan tim marketing yang membakar uang. Jadi makanya supaya dua orang ini tidak marah-marah, kita harus bukan marah-marah ya. Jadi ini aku menggunakan bahasa tidak marah-marah ya. Sebenarnya dalam arti dengan untuk meningkatkan efisiensi, kita harus menggunakan marketing spend serendah mungkin.
Sampai sini teman-teman paham ya? Jadi tugas kita sebagai digital marketer itu bukan berfokus sama jualan. Kita berfokus untuk membantu meningkatkan penjualan dengan menggunakan cost yang sesedikit mungkin. Gitu. Jadi tugas jualan tetap tim sales, teman-teman. Kita ngebantu tim sales untuk meningkatkan penjualan. Gitu. Dengan kita membantu tim finance menggunakan cost yang sesedikit mungkin. Nah, jadi makanya 3 divisi ini bakal selalu bersinggungan. Gitu. Jadi teman-teman yang mau cari pursue karir di digital marketing, teman-teman jangan pernah menjanjikan aku bisa jualan segini. Tapi yang teman-teman janjikan adalah aku bisa mengembangkan A atau B, aku bisa menekan cost dari A atau B sehingga hasilnya akan jauh lebih bagus. Jadi jangan teman-teman promising teman-teman bisa jualan. Nah, kalau aku di digital marketing pun agensiku pun menjanjikannya adalah dengan budget yang kalian berikan ke kita akan optimasi ke bagian A segini dan hasilnya akan segini, B ke budget B akan hasilnya B dan hasilnya segini. Jadi aku bakal lebih ke arah dalam. Recording Dan in aku janjikan, progress. nah siapa nih, udah datang belum nih? Oke, sudah datang kembali. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini tugas digital marketing bukan untuk jualan, teman-teman, tapi membantu penjualan di ujungnya, increase revenue. Di sini banyak UMKM itu yang masih menghitung ke arah gross profit. Di sini teman-teman UMKM ngitungnya untungnya. Aku mau tanya nih teman-teman yang UMKM, ngitungnya untung bersih kan? Bener gak? Ayo teman-teman UMKM, gimana? Ada yang di sini siapa yang lagi jalan bisnis, teman-teman? Aku mau tanya, yang teman-teman cari adalah untuk bersih kan? Jadi menghitung untung bersih itu benar. Ada tapinya. Tapi belum tentu mengembangkan usaha kalian. Sekarang yang aku tanya dari teman-teman UMKM, mau untung gede atau bisnisnya berkembang? Ini hal yang sulit ya dari teman-teman UMKM untuk jawab ini nih. Bisnis berkembang kan? Dua-duanya, untung juga, berkembang juga. Waduh, itu hal yang mustahil kalau dari sisi aku ya. Sejauh ini lebih ke untung gede. Oke, bisnis berkembang. Oke, aku bakal ambil contoh sedikit ya. Jadi nanti peran digital marketing itu kemana? Ini based on, sebentar, aku coba buka. Ini masih kelihatan ya? Nah, ini ada hitungan apa? Apa yang kelihatan ini udah koneksiku jelek lagi. Aman nggak teman-teman? Bisnisnya berkembang untuk ini benar nih.
coba aku tadi tuh patah-patah ya, aku coba ganti koneksi dulu ya teman-teman ya. Ambil ganti koneksi teman-teman. Oke, udah teman-teman? Udah ya? Oke, nah sekarang aku mau tanya ke teman-teman. Eh, ini udah masuk ke arah perusahaan ya. Ini karena aku posisinya kebetulan di supervisor, jadi aku sudah mulai belajar hal-hal yang lebih makro ya. Teman-teman bisnis atau yang punya usaha itu biasanya ngambil margin berapa persen teman-teman? Ngambil margin berapa? Bisnis apapun nih yang di sini ada persentasenya berapa persen? Bisa dijawab? 30. Lumayan juga ya. 50. Ngambil margin 50%. Boleh, nggak apa-apa. Dijawab aja 20, 25. Oke. 15. Oke, kita lihat dulu ya. 15 tergantung barangnya. Ini aku coba cari dulu deh. Tadi kalau nggak salah ada Samsung. Coba dulu ya. Biasanya kalau 45 presentase marginnya kecil. Berapa? Sorry? 5%. 5%. Iya, karena biasanya kalau komoditinya pas moving itu marginnya kecil. Oke. Sebentar, aku coba share screen 2. Ya. 5% ya tadi ya. Yes. Ini untuk komoditi, berarti 5%. Nah, dulu nih, 5%. 5% per item, per telur. Kalau telurnya jual 10 peti, lumayan dong itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi karena itu itu barang cepet ya. Jadi aku nggak bisa. Jadi emang tiap bisnis dan tiap produk itu emang beda-beda banget dari cara mengambil margin. Tapi aku bisa ambil contoh teman-teman. Satu ini ada dari Samsung, perusahaan yang udah gede banget teman-teman. Ya, teman-teman di sini pada ngambil 25, 20, 25, 30, 50, terus ada yang 30. Nah, mungkin kalau Mas Makdur itu di 5% karena produknya ini ya, produk cepat ya. Tapi kan putaran harganya berapa? Nanti jangan kita malah jadi bahas bisnis nih. Kita bahas secara digital marketing dulu ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat pendapatan dari total di tahun kemarin itu 302 triliun. Ini adalah revenue. Tapi kalau teman-teman lihat, untungnya 54 triliun. Itu cuma sekitar 18%
buat produk segede Samsung, dia ngambil marginnya tipis banget. Nah, sekarang teman-teman yang jualan UMKM untungnya 30% sampai 50%. Itu terjadi karena apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini ada pakai rumus sebab akibat. Kenapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa jadi ini kita harus ngambil margin persen? Itu kan sebuah keputusan ya. Ini kita masuk ke cara berpikir yang sistematis. Karena kita menggunakan kita mengambil profit 30%, itu karena apa? Karena apa, teman-teman? Ayo. Nih, aku baca laporan keuangannya Samsung aja, untungnya mereka aja ada di 18 karena kebutuhan. Bisa jadi kebutuhan sebenarnya karena hal yang paling simpel, teman-teman. Kegiatan operasional, kalau ada kegiatan operasional itu berarti ada GP. Jadi profit itu ada dua, teman-teman. Ini teman-teman yang punya bisnis tahu ya. Ada gross profit, ada net profit. Ayo, teman-teman ngambil net profitnya berapa? Gross profitnya berapa? Itu harus dihitung, teman-teman. Gross profit itu sebelum dipotong yang lain-lain. Untung sebelum dipotong lain-lain. Dan kalau net profit itu untung bersih. Nah, ini teman-teman yang belum punya bisnis sambil belajar nih. Oh, ternyata hitungan dari kalkulasi bisnis itu ada banyak gitu. Ayo kita coba menggunakan matematika. Kita buka spreadsheet aja. Nah, aku akan langsung ambil contoh ke ini yang dilakukan oleh e-commerce, teman-teman. Jadi teman-teman tahu kan kayak Tokopedia, kayak Shopee, itu kenapa sih mereka itu rugi terus padahal mereka jualan? Teman-teman tahu nggak kenapa alasannya, teman-teman? Ada yang tahu nggak kenapa mereka jualan tapi rugi? Perusahaan mana? Cuman emang startup yang paling ajaib sih, menarik customer terus biar terus berkembang. Benar. Mau ngembangin bisnis, emang kalau kita ngembangin bisnis harus rugi ya? Itu kan pertanyaannya ya. Oke, ini kita sambil ini, aku mau bikin namanya PT PT jual makanan. Sejauh ini bingung kok bisa. Oke, kita coba dulu. Nah, PT jual makanan. Kita ini produk ya. Nasi goreng. Itu harga modal 10.000. Benar kan? Nah, fluktuatif harga, persaingan ketat. Yang saingan cuma Tokped sama Shopee. Kita cuma punya satu kompetitor. Jadi kayaknya harusnya nggak worry ya. Nanti ini kita sambil coba menghitung-hitung. Aku punya waktu 10 menit lagi buat belajar untuk supaya teman-teman paham. Jadi modalnya 10.000. Ini aku jualan satu produknya nasi goreng 10.000. Nah, terus berarti terus modal bahan di 10.000. Terus modal
eh, modal apa ya, modal produksi itu ada di 3.000. Berarti wait, ya aku kasih tahu. Nah, berarti total harga, total modal ya. Ini kita sambil belajar bisnis pelan-pelan ya teman-teman. Ada di 13.000. Oke. Nah, berarti kita udah dapat ya. Jadi teman-teman supaya mau dapat net profit itu ada dua, antara dari modal bahan dulu, modal produksi yang dilepas, jadi belajar bisnis kan kita, atau nggak apa-apa, atau di total dulu nih, Mas Mahdul pakai yang mana nih, modal bahan, modal produksi, apa modal bahan doang, terus modal produksi nanti potong lagi nih dari yang lain. Kalau Saya pakai modal bahan doang. Jadi modal kayak kan kalau jual telur itu kan dia itu di ini ya, di transport ya, transportnya belum dihitung ya. Ya, karena banyak sih embel-embelnya, maksudnya operasionalnya banyak. Oh gitu ya, berarti Iya, Pak. dari delivery nggak dihitung ya costnya ya. Enggak, kan selama ini kan pakai gross profit aja. Nanti kan untuk beban-beban yang lain di laporan keuangan nanti dihitungnya. Oh jadi beban. oke, jadi langsung modal dari gross profit aja ya. Iya. Oh gitu. Nah itu bisa, cuma nanti net profitnya harus dihitung ulang gitu ya. Jadi kalau aku pakai cara yang ini teman-teman. Nah bisa juga pakai cara Mas Makdul. Jadi ini sangat bebas. Kalau aku berusaha pakai ini dulu. Nah terus aku mau margin 30%, net margin ya. Jadi net margin. Jadi bisa aku langsung masukin net margin. Itu ada di 30%. Sama dengan ini dikali 1 ditambah ini. Nah, jadi aku ketemu harganya di 16.900 teman-teman. Ini untuk satu porsi. Nah, aku punya target perusahaan. Target itu harus mendapatkan 100 juta. Udah banyak banget ya. Nggak, 1 juta aja. Aku punya target untuk mendapatkan 1 juta. Berarti aku harus ngejual ini untuk seminggu ya, target mingguan. Aku kasih contoh. Secara total ya. Sama dengan ini dibagi ini. Berarti aku harus menjual sekitar 59 porsi. Aku harus jual 59 porsi. Nah, jadi dan target jualan aku yang 1 juta, net profit sama dengan 59. Wait. Oh, ini kita dapat dulu. Sebentar, periksa dulu. Sama sini. Berarti secara rupiah net margin, ini aku menjelaskan logiknya dulu ya teman-teman ya. Kemudian ini kurang ini. Nah, kita dapat 59 jualan dan dapat net profit sekitar 3.900 sama dengan ini dikali ini teman-teman. Nah, jadi net profit kita ada di 230.000 seminggu. Sampai sini teman-teman paham ya? Oh, ini jualan harianku. Gitu. Ini case kalau teman-teman mau dapat untung. Nah, ngembangin perusahaan
salah satunya adalah meningkatkan revenue. Bener gak sampai sini teman-teman? Meningkatkan revenue. Nah, kita masuk lagi dengan modal bahan yang sama. Berarti kita harus mengembangkan jualan kita berapa porsi. Bener gak? Bener kan? Nah, ya udah, aku turunin net margin 20%. Wait. Ini aku hitung. Nah, aku dengan jualan 15.600, terus net margin aku itu ada di ada di 2.600, aku bakal growth jualan aku berapa nih kira-kira teman-teman? Gitu, aku bisa growth berapa nih? Ya, aku bisa jualan 64 porsi. Aku harus jualan 64 porsi dan net profitku turun, tapi jualanku nambah. Sampai sini teman-teman bingung ya? Bingung apa makin bingung teman-teman dengan penjelasanku? Ini aku masukkan dikit lagi nih ke konklusinya. Nah, aku jualan ke 64 porsi atau 64 orang. Nah, logiknya dari 59% itu yang datang lagi 10%. Bener gak? Kalau yang datang 10% berarti aku cuma tambah 5 orang, cuman dapat 5 orang lagi yang bertahan. Dan di sini yang aku dapat itu 6 orang. Berarti secara marketing aku udah bisa nurunin cost. Karena aku udah dapat 6 pelanggan, 5 pelanggan. Jadi untungku emang berkurang secara marketing, secara end results-nya, tapi aku melakukan ini setiap minggu. Kalau kita hitung di 100 minggu, aku mana yang bakal lebih growth, teman-teman? Yang net marginnya 30% atau yang 20%, teman-teman? Coba tulis di chat. Growth aku bakal kemana? Ini aku lagi ngajarin logiknya. 20%. Nah, dengan 20%, karena kita ngelihatnya jangka panjang, teman-teman. Itu yang dilihat Tokopedia, itu yang dilihat Shopee, teman-teman. Dia ngelihatnya tuh kayak masih 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kalau kata Goto tuh tahun 2013 mereka bilang 10 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan masih gitu-gitu aja. Berarti ada strategi yang salah, teman-teman. Nah, aku ngajarin di sini. Nah, buat teman-teman UMKM, tuh kalau emang mau untungnya gede itu nggak salah. Tapi bisnis yang berhasil itu yang berkembang secara slowly kan. Nah, kalau teman-teman memikirkan ke arah situ, gitu, semakin banyak semakin banyak pelanggan yang loyal. Belum lagi ada faktor teman-teman, karena dia udah 100 minggu beli, harga naik pun akan berpengaruh nggak ke dia? Ini enggak, ini mindsetnya sama kayak Indomie. Gitu ya. Jadi di digital marketing itu yang kita lakukan, teman-teman. Bukan secara instan kita harus langsung laku gitu. Tapi di situ yang sering terlewat adalah proses. Di mana nanti bakal balik lagi. Setelah itu minggu kedua mungkin nggak beli, minggu ketiga beli lagi. Itu sebenarnya faktornya banyak. Tapi ini secara kalkulasi kasar ya. Kalau misalnya return-nya itu di 100 minggu, ambil contoh yang ekstrim di 100 minggu ya. Dari 6, jadi kita bakal dapat 600 pelanggan baru, pelanggan yang bertahan sama 500 pelanggan yang bertahan. Ini secara kalkulasi kasar aja ya. Aku nggak bilang ini adalah hal yang saklek, tapi ini buat masukin ke logik teman-teman ya.
end results-nya kita bakal kita bakal dapat growth yang lebih gitu. Jadi itu teman-teman yang dilakukan oleh Samsung. Jadi dia tidak mengambil margin yang gede untuk sekelas Samsung. Kira-kira kalau Samsung ngambil margin 60% masih laku nggak teman? Aku nanya ke teman-teman. Selevel Samsung ya, ngambil margin 60% masih laku nggak? Masih ya, kita tahu kualitinya dia ya. Tapi apa yang dia lakukan, tapi ketika kita tahu marginnya 60%, kita beli sekali, belum tentu besoknya beli lagi kan. Tapi karena kita tahu ternyata net profitnya dia cuma 18%, ya, dia untungnya nggak banyak. Dia bisa mengandalkan orang yang balik lagi. Emang growth-nya bakal slowly teman-teman, tapi itu yang harus teman-teman cari. Oh, bulan ini aku segini, ada peningkatan 0,2%, itu nggak apa-apa. Jadi gimana caranya dari 0,2% jadi 0,8%? Itu yang harus teman-teman pikirin. Jangan berpikir sebagai digital marketer dari penjualan offline 100, berarti penjualan digital harus bisa 200. Itu belum tentu works, teman-teman. Jadi jangan terlalu nafsu gitu di digital, tapi teman-teman harus predik perkembangannya gitu. Dengan strategi A, strategi B, strategi C, sehingga end results-nya jualannya bagus. Sampai sini understandable ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke laptop. Tadi mana nih? Oke. Nah, sebenarnya aku bakal jelasin kayak gimana sih cara ngitung revenue. Nah, nanti di hari Jumat kita bakal coba praktekin cara menghitung revenue, cara menghitung yang lain-lain. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa memprediksi gitu. Kira-kira dengan growth segini bakal seperti apa gitu. Dan seperti yang aku jelasin tadi ya. Teman-teman mau ngambil untung di 30% dengan untung besar atau ngambil di 20%. Secara gross profit dia itu bakal kalah. Nah, kita coba balik lagi sedikit. Tadi ke sini kita Nah, aku mau tanya lagi ke teman-teman, kira-kira dari net margin 30% sama net margin di 20%, harga yang bakal lebih dibeli yang mana teman-teman? Ini secara kalkulasi, secara ini dasar ya. Kira-kira mana yang bakal lebih dibeli teman-teman? Yang harganya 16.900 atau 15.600? Oke, bisa jadi yang lebih murah ya, karena sama-sama produknya nasi goreng. Nah, ini salah satu cara teman-teman meriset pasar dari satu produk. Dengan kalau kita lihat orang yang jualan baju itu banyak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang membuat kita bisa dibeli? Gitu. Kalau aku ambil contoh, levelnya Uniqlo, H&M, itu kan produk-produk yang menengah ya, produk-produk menengah yang punya brand. Dia mematok harga 500-600 ribu. Mereka tidak akan kehilangan pasar. Gitu. Karena dari brand mereka, marketing mereka bisa menggunakan harga segitu. Padahal dia dibuat di pabrik yang sama, ada brand lain tuh. Dia cuma bisa ngejual 300 ribu. Itu banyak tuh. Jadi kalau teman-teman masuk ke industri clothing, di sini ada nggak yang masuk ke industri clothing? Itu pabriknya sama,
bahannya sama tapi dijualnya berbeda. Apa yang membuat penjualan itu berbeda, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Pernah main ya, Zikri ya? Nah, itu sorry. Kalau Zikri pernah main itu sama ya. Kayak misalnya dia dari pabrik yang sama, bener nggak? Tapi dijualnya harganya berbeda. Harga HPP-nya sama, bener nggak? Nah, yang bingung kenapa harganya bisa beda. Kok misalnya teman-teman juga pesen dari pabrik yang memproduksi baju H&M, produknya sama nih, bukan mirip tapi sama. Tapi teman-teman nggak bakal bisa ngejual harga yang sama seperti H&M. Yes, branding membedakan, positioning itu benar. Sama satu lagi, karena strategi marketingnya berhasil, teman-teman. Kalau teman-teman bisa membuat strategi marketing seperti H&M, nanti teman-teman itu bisa gradually meningkatkan harganya, bener nggak? Karena mereka dari segi marketing spend itu nggak bisa turun. Mungkin nggak marketingnya H&M itu turun? Karena dia kan definisi marketingnya itu buat marketingnya itu ada banyak ya, dari iklan atau dari sosial media, terus juga sebenarnya penempatan outletnya itu juga salah satu dari brand marketing mereka kan, dan itu nggak bisa dirubah semuanya. Yang bisa mereka lakukan adalah membuat produk mereka se-worth it harga tersebut. Itu juga salah satu strateginya, salah satu strategi marketing. Tapi itu udah yang dalam skala cukup gede ya teman-teman ya. Kalau mungkin kita sebagai UMKM atau kita sebagai orang yang memulai bisnis baru, kita bisa dengan cara menekan cost marketing dulu. Setelah cost marketingnya turun dan kita market share makin naik, itulah saatnya kita cuan. Jadi saatnya kita bisa mengembangkan strategi bisnis baru, itu bahasa halusnya. Strategi bisnis baru. Oke? Nah, jadi dari hal yang aku omongin, kita harus ningkatin revenue dengan cost serendah-rendahnya, dan ada kayak hal yang aku jelasin ini, itu make sense gak buat teman-teman? Atau misalnya, oh ini ada yang kurang nih gitu. Coba teman-teman jawab. Aku mau melihat dulu. Karena aku harus coba masuk pelan-pelan nih teman-teman. Karena kalau misalnya pelan-pelan, bingung nih teman-teman. Gimana teman-teman? Jawabannya? Nggak ada. Oke, kita coba lanjut dulu ya. Dengan cara meng-increase revenue dan menekan marketing spend. Di sini caranya adalah cara kita menghitung ya. Ini aku belum praktek teman-teman. Jadi aku ngasih teorinya dulu ya. Nanti kita hari Jumat insya Allah bakal praktek nih teman-teman. Praktek hitung-hitungan lagi. Kita coba dulu dari revenue. Revenue itu dari total order dikali rata-rata penjualan. Waduh, rata-rata penjualan. Nanti, kita bakal ngeliat tuh, akan ada berapa penjualan, terus ada sekali penjualan tuh rata-ratanya berapa. Kalau Mas Makdul pakai ini nggak? Karena yang kemarin nge-share bisnisnya nih Mas Makdul, jadi yang aku tanya terus Mas Makdul. Teman-teman yang lain bisa share juga, nanti bisa aku tanya-tanya. Apakah cara menghitung revenue Mas Makdul itu seperti apa dari segi bisnisnya? Tapi belum ada itu hitung revenue. Belum ada ya, baru
hitung untung bersih ya, Iya. gitu ya. Nah, nanti coba bisa diimplementasikan nih Mas Mabdul dari revenue, karena di setiap perusahaan itu bakal ada dua yang dihitung, revenue dan profit. Kenapa revenue juga dihitung teman-teman? Di sini dari revenue ini teman-teman bakal bisa melihat seberapa besar grow teman-teman, gitu. Karena ketika perusahaan grow, ketika penjualan naik, itu definisinya ada dua teman-teman. Antara emang bisnisnya berkembang, atau ternyata teman-teman cuma ngikutin inflasi. Nah, ini nggak kehitung kan nih. Kita tahun kemarin dapat 1 miliar. Wih, bagus. Terus tahun ini dapat 1 miliar, dapat 1 miliar 40 juta. Wih, kita berkembang nih 40 juta. Padahal 40 juta itu adalah inflasi teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya nggak berkembang di situ-situ aja. Faktornya banyak, tapi aku ngambil contoh seperti itu. Nah, kita harus menghitung revenue kita. Ini yang sering nggak dihitung sama UMKM, revenue. Karena revenue itu soalnya belum dihitung cost, belum dihitung apapun, jadi kayaknya yang penting itu profitnya harus berkembang 30%, 40%. Nah, sekarang aku bakal balikin, teman-teman punya asumsi ngembangin profit 40% itu dari mana? Apakah dari cuman ini kayaknya banyak yang jualan, kita banyak jualan di bulan ini, kayaknya kita bisa naikin profit nih. Apakah itu? Atau secara data total jualan kita itu berkembang dari 100 juta, terus bulan depannya 110 juta, di bulan berikutnya 105 juta. Kita harus tahu nih apa yang menyebabkan itu, dan kira-kira apakah profitnya bisa kita tingkatkan atau justru kita turunkan dulu. Nah, apakah ini udah strategi bisnis? Kita jadi ngomongin strategi bisnis nih, karena aku kebetulan ngebantuin teman aku buat kayak jualan di marketplace. Jadi harga kita apakah saatnya menggunakan harga coret atau enggak, itu kita harus menghitung ya teman-teman, gitu ya. Jadi biasanya banyak teman-teman yang pakai e-commerce di sini kerjanya pakai harga coret terus ya. Di sini siapa yang pakai? Ayo. Ngaku. Jadi dicoret terus harganya tiap hari. Jadi orang lihatnya kayak, ini nggak diskon gitu. Nah, aku menggunakan harga coret di momen-momen tertentu gitu. Jadi ada momen di saat ini udah saatnya untuk coret harga. Jadi aku nge-suggest temanku buat untungnya potong aja dulu. Yang penting kita grow. Di situ kita bisa balikin lagi gitu. Oke. Nah, itu secara revenue. Nah, ini revenue. Nah, berarti yang kedua itu kan tadi kita ini cara menghitung revenue-nya ya. Nah, terus kita ngomongin marketing spend. Nah, di digital marketing itu ada dua sumber utama marketing spend, teman-teman. Itu ada satu paid advertising, yang kedua marketing salaries sama marketing tools-nya. Itu dua sumber utama. Sebenarnya ada beberapa sumber lain, tapi mainly itu ada paid advertising sama marketing salaries gitu. Jadi misalkan teman-teman nge-hire satu digital marketing, itu bakal kena cost-nya. Dan ada marketing tools-nya. Itu karena marketing tools ada yang berbayar, dan itu harus dihitung. Nanti gimana cara ngitungnya? Nah, hari Jumat kita akan hitung. Nah, ini yang penting tuh kan, ketemu kan ROAS. Ya, kelihatan deh jawabannya, ya udah deh. Ini sebenarnya karena salah aku juga sih, kita salah satu meeting ya. Ketahuan deh jawabannya, ya udah deh. Nah, yang dihitung teman-teman itu ada dua.
satu MER sama ROAS untuk mengukur efektivitas dari revenue dan marketing spend kita. Sampai sini teman-teman paham nggak? Jadi gimana sih cara mengukur, kayak kita harus meningkatkan revenue setinggi-tingginya dan menekan harga marketing cost rendah-rendahnya. Itu bisa diukur menggunakan dua hal. Ada MER, ada ROAS. Marketing efficiency ratio ini yang digunakan dalam skala perusahaan besar. Jadi total revenue yang didapatkan dibagi semua marketing cost, dibagi semua cost teman-teman. Gitu. Jadi terlihat dia ada di berapa posisi MER-nya. Gitu. Itu yang bakal jadi acuan kita harus meningkatkan MER. Gitu. Begitu juga dengan ROAS. Kalau ROAS skalanya lebih kecil. Kalau MER itu dalam skala perusahaan, ROAS itu dalam skala paid advertising atau iklan digital. Gitu. Jadi karena kita bakal belajar iklan digital, kita bakal lebih fokus di return of ad spend, di mana total revenue yang didapatkan dibagi modal kita keluar di iklan. Gitu. Nah, ada dua milestone atau milestone itu bahasa Indonesianya apa ya? Dua hal lagi yang penting dari digital marketing, teman-teman. Ada customer acquisition cost, karena kita lagi mengukur ini ya di digital ya, sama customer lifetime value. Kita harus menghitung untuk satu orang beli, atau untuk satu orang subscribe, atau untuk satu orang yang register, dia keluar uang berapa. Itu yang harus kita hitung. Dan harus kita tekan, teman-teman. Jadi kita bikin semurah-murahnya. Gitu. Sampai sini paham ya? Dan kita juga butuh CLTV, Customer Lifetime Value. Nah, karena kita kan, jadi balik lagi ke yang tadi ya, bahwa marketing itu kita pentingin customer-nya, supaya customer-nya beli lagi. Ujung-ujungnya walaupun beli lagi ya, tapi kita harus tetap pentingin customer-nya, supaya dia ngerekomen produk kita. Nah, itu adalah salah satu part dari customer lifetime value, di mana dari how much revenue that you can get. Jadi berapa uang yang bisa kita dapatkan dari satu customer, gitu. Sekarang aku mau tanya ke teman-teman, ketika ada orang beli, bener gak? Ketika ada orang beli, teman-teman pengen customer itu beli sekali apa belinya berkali-kali, teman-teman? Ayo. Ketika berkali-kali ya. Nah, ini yang penting dalam digital marketing. Berkali-kalinya tuh berapa? Ayo. Berkali-kalinya tuh berapa? Seumur hidup. Seumur hidup. Itu jawaban yang semua orang pengen, tapi pada realitanya enggak, teman-teman. Gitu ya. Aku juga pengennya semua orang beli terus gitu, handphone di tempat klienku sampai udah gitu. Nah, tapi kenyataannya, bener gak? Kenyataannya, satu, ada kompetitor, dua, persaingan harga, tiga, kualitas produksi kita. Banyak banget faktornya, sehingga orang pasti ada limit belinya. Nah, CLTV
gunanya buat menghitung kita harus dapat uang berapa, setelah itu ketika dia nggak beli lagi kita nggak rugi. Sampai sini paham ya? Itu istilah paling gampangnya. Jadi kita pengen satu orang itu, kan kita nih ada customer acquisition cost, kita mengeluarkan uang buat dapetin customer, bener nggak? Nah, kita pengen modal itu balik yang kita keluarkan dengan cara menghitung CLTV. Kita harus bisa prediksi ketika dia pembelian keberapa, kita sudah balik modal dan kita sudah untung. Jadi setelah untung customer itu pergi, it's not a very big deal. Gitu. Nah, yang terjadi di Shopee dan Tokopedia, customer acquisition cost-nya tinggi, customer lifetime value-nya tidak terpenuhi. Itu yang menyebabkan mereka rugi, teman-teman. Bener ya? Nah, jadi customer acquisition cost-nya itu sebenarnya ini dalam paid advertising ya. Jadi cuman dapetin cost baru. Jadi sebenarnya kalau misalnya di digital marketing yang lebih luas, teman-teman, selain kita pertama kali mendapatkan customer, terus cara mempertahankannya juga bisa masuk acquisition cost, gitu, retaining cost jatuhnya. Nah, dua hal itu akan mempengaruhi CLTV. Cuman karena kita belajarnya digital advertising, kita belajar customer acquisition cost-nya dulu aja, gitu. Yes, supaya nggak boncos, bener. Kita ngitung CLTV supaya nggak boncos, dan dia harus dimaksimalkan, teman-teman. Jangan miss opportunity, jangan sampai ada miss opportunity. Oke. Nah, kenapa sih customer acquisition cost itu penting gitu? Karena secara nggak langsung kan ada CAC sama CLTV, customer acquisition cost sama customer lifetime value. Supaya profit, kita pertama mungkin customer acquisition-nya 100.000, terus CLTV-nya ada di 50.000. Nah, kita sebagai digital marketing, teman-teman, harus berpikir gimana caranya customer lifetime value-nya jadi 100.000, customer acquisition cost-nya jadi 50.000. Gitu ya. Teman-teman harus bisa membuat seperti itu, karena ketika teman-teman bikin bisnis digital, di digital, customer acquisition cost pasti bakal bengkak, gitu. Kita tidak mungkin, karena kita harus akui produk kita bukan Indomie, produk kita bukan bukan Pepsodent, produk kita itu bukan apa lagi ya, bukan Nike, bukan Adidas, yang mereka nggak perlu marketing cost banyak-banyak buat mendapatkan satu customer. Nah, kita karena comes from nothing, pasti bakal customer acquisition-nya tinggi. Dan teman-teman harus bisa prediksi kapan itu balik. Gitu ya. Nah, itu kan emang penuh perencanaan ya. Nah, itu adalah seninya dari digital marketing. Gitu. Nah, gimana cara menurunkan customer acquisition cost, teman-teman? Selain teman-teman jalanin iklan di digital marketing ya, teman-teman juga harus berpikir secara organik, gitu. Dari mengembangkan followers, dari ngebanyakin view secara organik, itu akan ngebantu nurunin customer acquisition cost. Dia jadi kayak chain gitu ya, jatuhnya jadi kayak rantai yang saling terikat di ujungnya, karena digital marketing ujung-ujungnya bakal secara keseluruhan. Tapi di sini kita bakal belajar satu dulu ya, yaitu adalah paid ads, gitu. Nah, ada caranya kan pakai sosmed atau kita kembangkan SEO, walaupun kayak itu secara teknis gratis, tapi sebenarnya tools-toolsnya itu berbayar, teman. Tapi kalau misalnya kita skalanya kecil, kita nggak perlu tools yang bagus, itu bisa, gitu. Oke.
Nah, kita masukin ke formula. Kayaknya ini udah 21, 22 deh. Kayak ini kita bisa lanjutin di ini ya, berikutnya. Karena kita sekalian praktis juga. Nah, di sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Faktornya masih ada banyak banget di belakang yang harus teman-teman kelola sehingga results-nya itu bisa seperti apa yang teman-teman inginkan. Walaupun aku bakal disclaimer dulu ke teman-teman, ketika teman-teman coba itu lebih banyak gagalnya daripada berhasil. Itu yang aku alami. Gagalku tuh lebih banyak daripada berhasil ya teman-teman. Tapi dari gagal itu aku dapat satu learning di mana aku bisa diskusin itu sama klienku dan kita nemuin jalan tengahnya. Ketika sudah nemuin jalan tengahnya dicoba, itu masih kadang-kadang suka gagal lagi. Kita cari jalan tengahnya lagi dan itu baru ketemu dan itu berhasil. Ketika sudah berhasil itu bisa kita kembangkan. Dan ketika mengembangkannya pun masih suka gagal gitu. Kita misalnya udah berhasil melakukan penjualan. Karena misalnya kita ngeluarin produk baru. Produk itu harus terjual, at least satu dulu. Ini kita udah 2 bulan nggak jualan-jualan nih. Pusing kan? Nah, kita coba putar, berhasil jualan, berarti setelah 1 jualan harus 2 jualan. Ternyata bulan depannya cuma masih 1. Dan itu kita harus putar otak. Gitu. Oke, Mas Makdul, mau tanya apa? Evaluasinya berapa lama itu sampai kita tahu bahwa itu gagal gitu, bahwa trik itu gagal? Oke. Biasanya aku bikin strategi itu bulanan, Mas Makdul. Nah, karena strateginya bulanan dan itu setiap minggu kita bisa review ada progresnya atau enggak gitu. Seminggu nggak ada progres, 2 minggu nggak ada progres, 3 minggu nggak ada progres, 4 minggu nggak ada progres untuk bulan, nah berarti itu gagal gitu. Jadi kita dari minggu ketiga sudah melakukan ancang-ancang buat perubahan di bulan ke depan gitu ya. Jadi kalau aku sama klienku lebih suka menghitung dalam waktu 1 bulan karena kita nggak tahu seberapa lama learning yang akan dilakukan, karena di advertising digital itu akan ada learning period yang biasanya itu 1 hari sampai seminggu, itu tergantung dari targeting yang teman-teman lakukan. Nah, yang kedua, di setiap minggu itu kan ada progresnya ya, ada progres yang bisa terlihat. Kita bisa dengan, kalau teman-teman sudah terbiasa membaca data, jadi dari minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, ketika nggak ada perkembangan yang signifikan dan apa yang kita mau nggak bisa kita dapatkan, itu kita sudah bisa membuat ini kayaknya ada yang salah nih. Apa sih yang salah? Itu bisa kita breakdown. Dari minggu ketiga tuh udah bisa. Cuman kita ya udah sampai minggu keempat aja, dan di minggu keempat kita propose strategi baru. Gitu. Jadi ini kalau dari aku sama klienku ya, yang dealnya ya. Tapi kalau misalnya Mas Maktu mau coba per 2 minggu itu gak apa-apa gitu. Jadi memang apalagi kan kalau misalnya bisnisnya Mas Maktu itu kan barang cepet ya, barang cepet berarti kita harus cari dulu rumus yang paling tepat. Ketika dapat rumus yang tepat itu bisa dipertahankan. Mau mencoba rumus baru itu kita harus sediakan spesies sendiri gitu, supaya tidak mengganggu strategi yang udah works gitu. Paham ya? Ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Nah, kayaknya aku harus kembali ke Babika nih karena udah jam 21.28 ya. Nanti bisa sekalian bertanya aja di hari Jumat ya teman-teman ya. Sip, aku kembalikan ke Babika ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Faldi atas materinya hari ini. Kalau hari Jumat mau dibikin sesi Q&A lagi, Mas? Kayaknya seru sih ya, di awal kita buka Q&A. Boleh. Kayaknya di hari Jumat tuh aku bakal coba discuss dari hasil Home Fund ya. Jadi
teman-teman udah bikin, udah ngerjain, terus kalau aku kayak gimana sih gitu. Sebenarnya aku bukan patokan ya teman-teman ya, cuman aku teman-teman bisa menggunakan referensiku, terus teman-teman kembangin sendiri gitu. Karena pada ujungnya setiap bisnis punya perspektif yang berbeda. Aku nggak bisa nyamain, aku kan punya, klien aku kan jualan handphone, terus aku samain sama Mas Makdul yang jualan barang cepet. Itu pasti strateginya berbeda dan apa yang mau dicari pun berbeda. Nah, aku cuma ngasih cara best practice-nya aja, sisanya bisa teman-teman bantu gitu. Oke, berarti insya Allah di hari Jumat kita ada pembahasan home fun sedikit ya teman-teman. Tapi jangan lupa dikerjain dulu ya. Oke, insya Allah nanti file-filenya dikirim lagi di grup ya. Tadi udah ada file home fun, terus ada recording yang hari Senin kemarin itu dikasih, boleh dari Fasil. Terus ada recording tadi banget